Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Adriansyah dari Sistem Informasi Legurer A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model spiral. Model spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat interaktif dan prototip dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Model pengembangan perangkat lunak dengan metode spiral memiliki dua model, yaitu prototyping dan waterfall. Model ini dikenal dengan sebutan spiral boom. Yang pertama ada planning. Tahapan planning merupakan tahapan di mana komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software dengan pada klien. Tahapan planning juga meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi. Yang kedua, tahapan analisa risiko. Tahapan ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensi untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi penanganan risiko direncanakan akan diselesaikan. Pada akhir tahap ini, sebuah prototipe dibangun untuk mempresentasikan fitur yang akan dikerjakan. Yang ketiga, tahapan rekayasa. Pada tahapan ini dilakukan pengujian, coding, pengembangan software, instalasi software, serta pembuatan laporan terkait analisa kekurangan software. Yang keempat, tahapan evaluasi. Tahapan ini merupakan evaluasi yang dilakukan bersama dengan pelanggan atau pengguna. Pengguna dapat memberikan masukan atau yang dibangun. Jika terdapat perubahan, maka semua tahapan diperbaiki sesuai dengan kepuasan pengguna. Jika terjadi perubahan, maka hasil evaluasi pada tahap ini menjadi pertimbangan tahap planning pada iterasi selanjutnya. Kapan harus memilih metodologi spiral? Yang pertama, dalam rekayasa perangkat lunak digunakan saat proyek besar. Yang kedua, ketika pelepasan harus sering dilakukan. 3. Kapan pembuatan prototipe dapat diterapkan. Yang keempat, ketika evaluasi risiko dan biaya penting. Yang kelima, metodologi spiral berguna untuk proyek berisiko menengah hingga tinggi. Yang keenam, jika persyaratan tidak jelas dan kompleks. Yang ketujuh, ketika perubahan mungkin diperlukan kapan saja. Yang kedelapan, ketika komitmen proyek jangka panjang tidak memungkinkan karena adanya perubahan dalam prioritas ekonomi. Kelebihan spiral. Yang pertama, perubahan tambahan atau fungsi-fungsi batu dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Yang kedua, perkiraan biaya menjadi mudah karena perbuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan atau berulang membantu dalam manajemen risiko. Kekurangan spiral. Yang pertama, risiko tidak memenuhi jadwal atau anggaran. Yang kedua, untuk kelancaran protokol model spiral perlu diikuti dengan ketat. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.